Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa mata kuliah Hukum Lingkungan, baik itu kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Di pertemuan kali ini kita kembali lagi dalam mata kuliah ini, yakni di tatap muka yang ke-14. Nah, di tatap muka yang ke-14, kali ini kita akan laksanakan perkuliahan daring ini melalui media video pembelajaran YouTube. Nah, teman-teman semua di sini, pada minggu-minggu sebelumnya setelah UTS kita sudah sama-sama mengetahui dan juga sama-sama mempelajari baik itu di TM 9, 10, 11, 12 hingga ke-13 kita juga sempat banyak sekali mengulas tentang penyelesaian sengketa lingkungan, baik itu secara litigasi, lalu penyelesaian sengketa lingkungan secara non-litigasi, dalam hal ini adalah penyelesaian sengketa secara alternatif. Nah, kemudian di minggu kemarin juga saya sempat mengulas tentang model-model penyelesaian sengketa dan juga skemanya, beberapa video yang saya pernah unggah juga kemarin. Dan di video tersebut dan juga di Zoom-Zoom sebelumnya, saya juga sempat menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan secara internasional melalui model penyelesaian sengketa secara alternatif. Nah, untuk kali ini ya, di tatap muka yang ke-14 kali ini, lagi-lagi saya mengembangkan pembahasan pada penyelesaian sengketa lingkungan secara internasional, tapi tidak hanya penyelesaian sengketanya. Ya, tidak hanya penyelesaian sengketanya, namun hal ini juga dapat berimplikasi ternyata loh ya, dapat berimplikasi terhadap hukum lingkungan secara nasional. Betapa tidak, bagaimana ketika hal ini terjadi suatu sengketa antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, kemudian hal ini menimbulkan atau menyebabkan suatunya hubungan hukum antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, kemudian hubungan hukum yang mengakibatkan adanya sengketa tersebut harus diselesaikan. Nah, cara penyelesaiannya ini bagaimana? Baik itu secara damai maupun secara kekerasan. Saya juga sempat menjelaskan di video saya sebelumnya. Dan selain itu, di dalam menciptakan suatu hukum yang kemudian itu berlaku dalam skala nasional, di dalam suatu negara, hal ini juga tidak terlepas dari peran serta adanya hubungan hukum antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, ke belakang kita akan mempelajari tentang hal itu ya, rekan-rekan mahasiswa. Saya akan share materinya. Nah, ini adalah materi kita kali ini. Jadi, bagaimana implikasinya hukum lingkungan internasional itu terhadap hukum lingkungan secara nasional? Inilah yang saya maksud di dalam hubungannya nanti ya, hubungannya antara hukum yang terjadi di ranah internasional, kemudian ini dapat diterapkan dan juga dapat diadopsi dalam suatu negara menjadi hukum nasional mereka masing-masing. Nah, rekan-rekan mahasiswa di sini juga saya rasa ya sudah pernah menempuh mata kuliah hukum internasional ya. Jadi di sini tidak terlepas dari aspek-aspek dasar di dalam kita mempelajari hukum internasional itu. Baik, rekan-rekan mahasiswa, di dalam materi kita kali ini terkait implikasi hukum lingkungan internasional dan implikasinya terhadap hukum lingkungan secara nasional, ini ada dua pokok bahasan yang akan kita pelajari hingga pada akhir materi ini. Nah, yang pertama, hukum lingkungan secara internasional, dan yang kedua ada implikasi hukum internasional bagi hukum nasional. Dari kedua subpokok bahasan ini, kita akan memahami dulu apa sih yang dikatakan secara garis besarnya bahwa hukum lingkungan internasional yang berkaitan dengan environmental itu seperti apa, dan kemudian di sub pembahasan yang kedua, kita akan mempelajari implikasinya
Ya, implikasinya dari hukum lingkungan di dalam ranah internasional terhadap implikasi hukum internasional bagi hukum nasional itu. Nah, selanjutnya di dalam hukum internasional ya, di dalam hukum internasional kita itu mengenal adalah Deklarasi Stockholm 1972. Di dalam Deklarasi Stockholm 1972 ini mengenai hukum lingkungan secara internasional itu tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan Deklarasi Stockholm 1972 ini yang merupakan pilar perkembangan hukum lingkungan internasional modern. Nah, artinya di sini adalah semenjak saat itu hukum lingkungan itu mengalami sebuah perubahan secara mendasar di mana dari yang sifatnya use oriented menjadi hukum yang bersifat environment oriented. Jadi artinya hukum lingkungan yang bersifat use oriented ini maksudnya adalah produk hukum yang selalu memberikan hak kepada masyarakat internasional untuk mengeksploitasi lingkungan dan juga sumber daya alam tanpa membebani kewajibannya untuk menjaga, melindungi, dan juga melestarikannya. Nah, dengan kata lain, dalam hal ini adalah produk hukum yang ada sebelum lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 ini hanya menjustifikasi hak-hak manusia untuk memakai lingkungan seperti mengeksploitasi sumber daya alam. Nah, sementara produk hukum yang bersifat environment oriented ini adalah produk hukum yang tidak hanya memberikan hak kepada manusia untuk memakai lingkungan itu sendiri, tetapi di dalamnya juga terkandung sebuah kewajiban bagi manusia untuk menjaga, lalu untuk melindungi, lalu juga untuk melestarikan lingkungan dan juga sumber daya alamnya. Nah, ini kenapa Deklarasi Stockholm ini sangat menekankan terhadap adanya produk-produk hukum yang bersifat environment oriented. Jadi artinya orientasinya itu tidak hanya kita memakai saja, menggunakan saja, lalu mengeksploitasi saja, tapi berdasarkan Deklarasi Stockholm ini, dari yang sifatnya use oriented ini berubah menjadi hukum yang bersifat environment oriented, artinya berorientasi terhadap lingkungan hidup. Nah, di mana use oriented ini sudah tidak dapat digunakan kembali pada masa-masa yang akan digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Ya, jangka waktu sustainable itu, maka ini secara sifat use oriented ini tidak dapat digunakan lagi. Hal ini sudah tidak relevan lagi digunakan. Nah, karena itu hal ini dengan adanya Deklarasi Stockholm ini kemudian ini menjustifikasi bahwa hak manusia itu tidak hanya sekedar memakai saja. Nah, tapi di sini juga ada hak-hak yang lainnya. Nah, hak-hak yang lainnya ini juga tidak terlepas dari adanya kewajiban. Nah, kewajiban yang dimaksud di sini adalah kewajiban dari sifat yang environment oriented itu adalah untuk menjaga, untuk melindungi, bahkan untuk melestarikan lingkungan itu. Dan juga untuk melestarikan sumber daya alam tanpa membebani, ya, tanpa membebani dengan adanya kerusakan-kerusakan yang nantinya akan ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan itu. Ya, kemudian sebuah kewajiban juga bagi manusia untuk menjaga, melindungi, melestarikan, dan juga memberdayakan sumber daya alam itu dengan sangat humanis, dengan sangat berorientasi terhadap pelestarian lingkungan. Ya, kemudian hal ini juga tentang Konvensi Hukum Laut ya 1982, di mana konvensi ini tidak saja memberikan hak untuk mengeksploitasi, tapi hal ini juga mengeksplorasi ya sumber daya kelautan. Nah, sumber daya kelautan ini termasuk sumber daya alam ya.
kita tidak hanya memfokuskan kepada sumber daya alam yang berada di daratan saja, tapi baik itu yang berada di laut, bahkan di dalam laut, berada di udara, ini juga merupakan skop perlindungan lingkungan hidup dan juga pengelolaan lingkungan hidup itu secara internasional. Nah, rekan-rekan mahasiswa di sini juga saya rasa cukup memahami ya di mana sih letak perkembangan hukum dari itu yang bersifat use oriented menjadi yang sifatnya environment oriented, di mana deklarasi Stockholm 1972 ini dalam perkembangan lingkungan internasional ini sudah secara modern ya, artinya sudah tidak menutup mata bahwa yang dikatakan sebagai orientasi dalam sebuah pengaplikasian dan juga dalam sebuah memanfaatkan, mengeksploitasi dan juga mengeksplorasi dari kekayaan yang ada di alamnya, ada di negaranya, dan juga memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya. Jadi dari yang bersifat use oriented menjadi hukum yang kemudian bersifat environment oriented. Nah, use oriented di sini merupakan produk hukum yang selalu memberikan hak kepada masyarakat internasional untuk mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam tanpa membebani kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melestarikannya. Jadi saya garis bawahi bahwa sebelum kita mengenal adanya environment oriented ini, dulunya kita menggunakan sifat hukum yang bersifat use oriented. Artinya hal ini tidak membebankan adanya kewajiban bagi masyarakat, bagi manusianya untuk mengelola secara bijak, untuk melakukan sebuah eksplorasi. Bahkan hal ini menunjukkan adanya eksploitasi lingkungan dan juga sumber daya alam. Dan hal ini tidak membebankan kewajiban untuk mereka dapat menjaga, melindungi, dan juga melestarikan lingkungannya itu. Nah, dengan kata lain, produk hukum ini, sebelum lahirnya deklarasi Stockholm ini, maka sifat-sifat yang use-oriented ini tetap dipakai. Nah, kemudian setelah lahirnya deklarasi Stockholm ini, pemikiran dan juga pandangan tentang penggunaan dan juga pemanfaatan lingkungan hidup yang awalnya bersifat use-oriented ini semuanya dihempaskan. Jadi dengan adanya deklarasi Stockholm 1972 ini, ya pemikiran dari awalnya yang bersifat use oriented ini akan berkembang dan ini dikatakan sebagai modern, ya, perkembangan hukum internasional secara modern dalam menggunakan pengaplikasian dan juga dalam melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam. Ya, jadi yang awalnya bersifat use oriented ini akan berpindah dan beralih menjadi sifat yang environment oriented itu. Nah, di sini teman-teman juga saya rasa mungkin di sini ada yang sambil juga menempuh mata kuliah hukum lingkungan, mata kuliah hukum laut maksud saya, dan juga masalah mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah menempuh mata kuliah hukum internasional. Nah, kita di sini akan lebih memperluas dan lebih mendetailkan sebenarnya apa yang dibahas di dalam hukum lingkungan, ya, hukum lingkungan berdasarkan kajian secara internasionalnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang deklarasi Stockholm, sebelum adanya deklarasi Stockholm, kemudian dengan adanya deklarasi Stockholm, pemikiran-pemikiran apa ataupun prinsip-prinsip apa yang diciptakan dengan adanya deklarasi Stockholm itu. Nah, ya, produk hukum yang dihasilkan dari adanya deklarasi Stockholm 1972 ini menghasilkan sifat produk hukum yang baru ternyata. Nah, produk hukum ini diberi nama atau diberi title environment oriented. Ya, produk hukum ini tidak saja memberikan hak kepada manusia untuk sekedar memakai, untuk hanya sekedar menggunakan, mengeksploitasi tanpa menjaga, melindungi dan juga melestarikan lingkungan alamnya. Nah, di sini juga tidak berbeda jauh dengan Konvensi Hukum Laut 1982, di mana konvensi ini tidak saja memberikan hak untuk mengeksplorasi dan juga mengeksploitasi sumber daya kelautan, tetapi juga memberikan kewajiban, ya, memberikan kewajiban kepada negara-negara agar menjaga
lingkungan lautnya dari kerusakan-kerusakan dan juga pencemaran dalam melakukan hal-hal tersebut. Nah, kemudian kewajiban ini harus tetap dijaga. Nah, kemudian tujuan dari ini adalah untuk apa? Adalah untuk menjaga lingkungan ini dengan diatur secara khusus pada part 12 Konvensi Hukum Laut 1982. Nah, berdasarkan pada pembentukannya, maka hukum internasional ini dapat terbagi menjadi dua. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa dilihat di slide ini bahwa hukum internasional ini yang dibagi menjadi dua, ini adalah hukum kebiasaan internasional atau International Customary Law, custom, kebiasaan ya. Dan hukum konvensi internasional atau Conventional International Law, ini dikatakan sebagai International Environmental Law. Nah, hukum kebiasaan internasional atau International Customary Law pada Deklarasi Stockholm 1972 ini, hukum kebiasaan internasional ini juga telah mengatur adanya pencegahan pencemaran lingkungan. Jadi, seiring berjalannya waktu sebelum dilaksanakan Deklarasi Stockholm 1972, nah, kebiasaan-kebiasaan internasional ini yang kemudian diadaptasi ya, kemudian diadaptasi ke dalam deklarasi tersebut sehingga menghasilkan konsep-konsep baru di dalam deklarasi Stockholm ini terkait pelestarian dan juga perlindungan terhadap lingkungan hidup. Nah, adanya perkembangan dari use oriented itu tadi menjadi environment oriented. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah ada yang telah ada, ini kemudian diadaptasi dan di-convert ke dalam peraturan yang telah dituangkan dalam Deklarasi Stockholm 1972 itu. Nah, misalnya nih, tentang prinsip sequitur to ad alineum non litis atau dikenal juga dengan prinsip good neighbor lines yang melarang penggunaan teritorial suatu negara apabila hal ini dapat menimbulkan gangguan atau kerugian pada teritorial negara lain. Nah, ini salah satu contoh ataupun salah satu bentuk pengaplikasian dari environment oriented itu tadi. Nah, karena telah dideklarasikan di dalam deklarasi Stockholm bahwa yang dari awalnya use oriented itu menjadi environment oriented, maka hal ini juga diatur misalnya tentang prinsip itu tadi, prinsip good neighbor lines. Ya, jadi adanya pelarangan terhadap penggunaan teritorial suatu negara sehingga hal ini dapat menimbulkan gangguan dan juga kegaduhan bahkan kerugian pada teritorial negara lain. Nah, ini dikatakan tidak hanya boleh sekedar menggunakan saja, tapi ini juga berbasis ataupun berbasis lingkungan hidup. Nah, artinya apa yang kita gunakan itu tidak terlepas dari upaya dalam kita melakukan perlindungan, pelestarian, dan juga menjaga lingkungan hidup itu sendiri. Ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi, international customary law ini juga berdasarkan masyarakat internasional ini dalam perkembangannya ini lebih cenderung untuk membentuk suatu perjanjian internasional, untuk membentuk suatu traktat. Nah, makanya di sini traktat ini kan merupakan salah satu sumber hukum dalam menciptakan hukum internasional. Dari adanya custom-custom itu, kebiasaan-kebiasaan itu, kemudian selain itu custom, ada juga yang namanya perjanjian internasional, kemudian lebih dikonkretkan lagi dalam suatu deklarasi, maka ini dapat diadaptasi. Nanti kita juga akan ketahui secara bersama hingga akhir mana saja yang nanti berkontribusi terhadap implikasi hukum internasional terhadap hukum nasional. Nah, masyarakat internasional dalam perkembangannya ini lebih cenderung untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Karena apa? Karena dengan adanya kesepakatan secara bersama, kesepakatan secara banyak pihak, nah ini diharapkan masing-masing negara ini, negara dari peserta deklarasi dan juga peserta perjanjian ini lebih memiliki rasa tanggung jawab secara moral, ya, secara moral yang tinggi untuk dapat mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati itu sendiri.
Sehingga dengan demikian akan ada suatu pengharapan, suatu keniscayaan bahwa substansi hukum internasional ini akan lebih punya makna, akan lebih punya power ya apabila dibentuk berdasarkan perjanjian yang dikenal dengan hukum konvensi internasional. Jadi yang awalnya masyarakat internasional berdasarkan kebiasaan-kebiasaannya ya, berdasarkan customary law-nya, kebiasaan hukum yang dilakukan secara internasional, kemudian ini berkembang ya, berkembang menjadi sebuah perjanjian internasional. Nah, perjanjian-perjanjian yang mereka sepakati antara negara-negara yang menundukkan diri terhadap perjanjian itu, ini tidak hanya memiliki kewajiban saja, ya, tapi juga tanggung jawab secara moral bahwa dengan apa yang mereka sepakati ini merupakan tanggung jawab bagi mereka, merupakan beban bagi mereka. Dalam hal ini adalah masalah pelestarian dan juga melindungi lingkungan hidupnya. Nah, jadi di sini hukum konvensi internasional atau konvensional international law. Nah, selain tadi itu customnya, ya sekarang konvensi internasionalnya. Perkembangan hukum konvensi di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan internasional ini cenderung dimulai dengan membuat perangkat-perangkat lunak atau soft law, perangkat lunak dari hukum ya. Nah, seperti deklarasi dan resolusi dan juga kemudian baru ini diikuti dengan pembuatan hukum secara keras, hard law, seperti konvensi dan protokol. Nah, jadi sebelum kita mengenal adanya suatu konvensi, ya, convention, dan juga sebelum kita mengenal adanya declaration, nah, maka ini juga dilakukan upaya-upaya dalam membuat ataupun menyusun perangkat hukum secara softnya, ya, secara lunaknya. Bisa kita lihat contoh suatu deklarasi dan juga resolusinya. Nah, deklarasi ini merupakan salah satu bentuk dari hukum yang lunak itu. Kenapa dikatakan sebagai hukum yang lunak? Karena ini dapat berubah. Nah, berubahnya itu berdasarkan apa? Nah, berdasarkan custom-custom itu, berdasarkan traktat-traktat itu, nah itu yang dimaksud dengan perangkat lunaknya, perangkat hukum secara lunak. Nah, kemudian hal ini baru diikuti dengan pembuatan hukum secara keras, lebih konkretnya ya, lebih konkret dan lebih mudah untuk diaplikasikan dan digunakan dan untuk diterapkan dalam kehidupan dalam kegiatan secara internasional ya, seperti konvensi dan juga protokol. Jadi soft law ini merupakan satu bentuk hukum internasional yang tidak secara langsung ya, tidak secara langsung. Jadi indirect mengangkat negara, tetapi dia harus dijadikan sebagai pedoman dalam membentuk hukum masa yang akan datang atau the future of law. Kenapa hal ini dikatakan sebagai soft law-nya? Karena ini merupakan dasarnya, ya, merupakan dasar. Dasar contohnya kalau misalnya di Indonesia, kita punya yang namanya konstitusi. Ya, di sini konstitusi ini adalah bersifat soft law-nya, karena ini merupakan bentuk hukum secara nasional ya, kalau konstitusi itu uh, hukum secara nasional yang tidak secara langsung dapat mengangkat apa yang dinormakan itu. Tapi kemudian ini akan menjadi norma yang dapat diterapkan terhadap kehidupan sehari-hari di suatu negara. Contohnya di Indonesia, itu dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Itu yang dikatakan sebagai soft law dan juga hard law-nya. Ya. Jadi soft law ini dapat berupa deklarasi. Ya, dapat berupa deklarasi. Sampai saat ini ada 4 deklarasi yang utama yang merupakan soft law bagi hukum lingkungan internasional. Bisa dicatat ya teman-teman mahasiswa dan juga digaris bawahi oleh teman-teman mahasiswa itu bahwasanya soft law ini dapat berupa deklarasi kan. Nah, deklarasi yang memang umum digunakan dalam hukum lingkungan internasional itu ada deklarasi Stockholm 1972, ada deklarasi Nairobi 1982, ada juga deklarasi Rio de Janeiro 1992, dan juga ada deklarasi Johannesburg 2002. Sedangkan hard law-nya adalah suatu bentuk hukum internasional yang mempunyai kekuatan secara mengikat.
binding power, ya, memiliki kekuatan secara mengikat atau binding power terhadap negara-negara peserta atau contracting parties secara langsung sesuai dengan asas Fakta San Servanda. Jadi hard law ini dapat berupa treaty, convention, agreement, protokol, and etc. Oke, jadi bisa dipahami ya di mana hard law, di mana soft law. Jadi kalau misalnya soft law yang memang sering dan juga umum digunakan oleh beberapa negara di luar sana, ya, termasuk Indonesia. Nah, ini yang digunakan adalah seperti 1972 Deklarasi Stockholm, ada juga Deklarasi Nairobi 1982, ada juga Deklarasi Rio de Janeiro 1992, dan ada juga di tahun 2002 ada Deklarasi Johannesburg. Ya, kalau contohnya dari hard law-nya di internasional adalah treaty, convention, agreement, protocol, and etc. Nah, di sini hukum lunak soft law-nya, ada juga hukum keras hard law-nya. Nah, hukum lunak di sini kita jelaskan lagi bahwa ini merupakan suatu bentuk hukum internasional yang tidak secara langsung mengikuti negara, tetapi harus dapat menjadi pedoman atau dipedomani untuk membentuk masa datang, the future of law-nya. Jadi untuk dijadikan sebagai monumental terhadap terciptanya hukum keras atau hard law-nya. Jadi ini merupakan dasar. Karena ini merupakan pedoman dalam diciptakannya hard law itu sendiri. Jadi hard law ini merupakan salah satu bentuk hukum internasional yang memiliki kekuatan mengikat atau binding power. Jadi saya katakan, dicatat lagi dan digarisbawahi, kalau hukum lunak itu salah satu contohnya adalah deklarasi dan ini bersifat the future of law. Ya, kalau hard law-nya ini bersifat binding power, artinya memiliki kekuatan mengikat terhadap suatu negara. Kalau yang dikatakan sebagai soft law ini tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap suatu negara. Karena apa? Karena ini hanya dijadikan sebagai pedoman untuk membentuk hukum di masa yang akan datang. Nah, hukum yang dibentuk di masa yang akan datang itu apa? Yaitu hard law-nya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi hard law ini tidak hanya dalam hukum internasional. Jadi kalau kita analogikan dalam hukum nasional itu, seperti yang saya contohkan tadi, hard law-nya itu adalah undang-undangnya, undang-undang yang dikeluarkan oleh sah oleh pemerintah Indonesia untuk diterapkan secara nasional dan juga global di dalam masyarakat Indonesia. Nah, kemudian kalau hard law-nya ini di dalam hukum internasional ini akan bersifat binding power seperti undang-undang ya, akan bersifat binding power seperti undang-undang dan memiliki kekuatan mengikat terhadap negara peserta ya, terhadap negara peserta dalam hal ini kalau kita analogikan dalam suatu negara ini adalah masyarakatnya, sedangkan negara itu adalah sebagai peserta ya, secara langsung sesuai dengan asas Fakta San Servanda. Maka hukum keras ini dapat berupa treaty ya, berupa traktat ya, berupa convention, agreement, protokol dan juga yang lainnya. Pada bagian bahasan selanjutnya ini akan dibahas berkaitan dengan contoh dari hukum kerasnya. Tadi juga kita sudah tahu ya contoh-contoh dari hukum secara kerasnya itu seperti apa, dan kita lanjutkan ke implikasi hukum internasional bagi hukum nasional. Implikasi hukum internasional bagi hukum nasional ini dampak pembangunan yang kalau kita lihat ini hanya berorientasi pada pertumbuhan perekonomian saja ya. Dengan kata lain adalah hal ini mengenyampingkan fungsi kelestarian lingkungan sebagaimana contohnya nih yang terjadi di Jepang. Nah, selain berdampak dalam aspek sosial, dampak pembangunan itu kemudian akan melahirkan sebuah teori zero growth dengan menekankan pertumbuhan ekonomi dan juga kependudukan ke arah nol supaya tidak terjadi kerusakan maha hebat di dalam lingkungan negaranya itu. Pada tanggal 5 Januari nih, 16 Juni 1972, PBB melakukan konferensi di Stockholm, Swedia, untuk membicarakan isu-isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, konferensi ini lazim disebut dengan UNCED atau Deklarasi
di dalam hal ini adalah United Nations Conference on Human Environment. Deklarasi ini juga dikenal sebagai Deklarasi Stockholm 1972 dan ini ditandatangani oleh 113 kepala negara dengan berisikan 26 prinsip pembangunan. Jadi di Indonesia ini, hukum nasional di Indonesia mengadaptasi dan juga nanti kemudian kita bisa lihat undang-undang yang mana yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan mengikuti UNSHE ini. Ya, UNSHE 1972 ini adalah nama lain dari Deklarasi Stockholm. Tanggal 5 sampai 16 Juni 1972. Nah, deklarasi ini kalau kita lihat ya, ini adalah suatu upaya yang diupayakan oleh beberapa negara dengan cara meminta negara-negara di berbagai belahan dunia untuk melaksanakan pembangunan demi memperbaiki dan juga meningkatkan taraf hidup generasi hari ini dan dengan tidak mengurangi hak generasi yang akan datang. Jadi adalah untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka konsep ini dikenal dengan istilah sustainable development. Jadi yang seperti teman-teman lakukan kemarin di dalam penelitian observasi lapangnya itu, dengan konsep sustainable development kita sudah sedikit banyak mengetahui dan paham bahwa apa yang kita lakukan saat ini tidak boleh berdampak buruk terhadap kondisi yang akan datang. Ya, bisa dipahami. Konsep ini yang dikatakan sebagai konsep sustainable development itu atau pembangunan berkelanjutan yang kemudian dijadikan sebagai prinsip hukum dalam Deklarasi Rio de Janeiro 1992 atau UNSHE ini di dalam PBB, ini tidak terlepas juga dari berbagai macam deklarasi lingkungan yang telah dilaksanakan, ya, seperti Deklarasi Rio de Janeiro, Deklarasi Johannesburg. Maka Deklarasi Stockholm ini merupakan tonggak awal, ya, awal mula perkembangan hukum lingkungan internasional dan berimplikasi terhadap pembentukan pengaturan hukum lingkungan nasional dari berbagai negara yang telah menjadi peserta di dalam deklarasi itu, tidak kecuali dengan Indonesia. Ya, Indonesia merupakan salah satu peserta yang ikut dan juga turut serta dalam kegiatan tersebut dan ikut menandatangani. Nah, sebanyak itulah maka banyak lahir prinsip-prinsip hukum internasional dan juga konvensi-konvensi hukum internasional yang mengatur tentang masalah lingkungan yang bersifat global. Misalnya nih, tentang pencemaran laut, pencemaran lapisan ozon, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim di dunia. Permulaan prinsip hukum lingkungan internasional itu, selain kita ketahui bahwa hal ini diawali ataupun di-start oleh adanya Deklarasi Stockholm 1972 pada prinsip hukum internasional yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan internasional ini, ya, berdasarkan dari custom-custom internasional itu, seperti Good Neighbor Lines ini, prinsip yang melarang penggunaan teritorial suatu negara apabila menimbulkan gangguan atau kerugian pada teritorial negara lain, maka hal ini dapat memikul suatu kewajiban untuk melindungi negara-negara lain dari perbuatan-perbuatan yang merusak dari orang-orang yang berada dalam teritorial itu. Nah, prinsip ini mengikat setiap negara sepanjang negara yang bersangkutan itu tidak menunjukkan perlawanannya atau penolakannya secara konsisten dalam waktu yang telah ditentukan dan juga dalam waktu yang cukup lama. Nah, sama halnya dengan beberapa prinsip hukum lingkungan internasional yang baru. Ya, kalau tadi itu yang dulu, ya dulu sebelum adanya deklarasi Stockholm ini kita sudah mengenal good neighbor lines, prinsip yang melanggar teritorial itu. Dengan adanya deklarasi Stockholm yang mengusung tema ataupun konsep sustainable development itu, ya, ataupun ada juga differentiated responsibility, maka prinsip-prinsip ini mengikat setiap negara sepanjang negara itu tidak menunjukkan adanya penolakan secara konsisten.
Maka sebaliknya, konvensi internasional ini hanya mengikat setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, yaitu dikatakan sebagai asas pakta san servanda. Maka ini berarti bahwa setiap negara-negara yang telah meratifikasi sebuah konvensi tersebut harus menginkorporasikan konvensi tersebut ke dalam hukum nasionalnya, termasuk dalam praktik-praktiknya. Nah, ini yang sudah kita kena ya dalam yang namanya pengimplikasian dari hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya, bahwa setiap negara yang telah menundukkan dirinya, apalagi telah melakukan dan juga meratifikasi dari hukum internasional itu, ini dapat dilakukan suatu bentuk pengaplikasian dalam praktik-praktiknya. Nah, ini sudah dapat diterapkan. Ini dikatakan sebagai asas fakta santerpeta itu. Nah, kita bisa lihat ya contohnya di sini. Contoh dari beberapa peraturan-peraturan di Indonesia, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah meratifikasi dalam bidang hukum lingkungan internasional. Yang pertama ini adalah Kepres nomor 18 tahun 78 tentang pengesahan International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1968, ya, junto keputusan Presiden nomor 52 tahun 99 tentang pengesahan Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage. Ya, maka ini terkait kerusakan akibat pencemaran minyak yang dilakukan tahun 1969. Indonesia telah meratifikasi ini. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam Kepres nomor 43 tahun 78 tentang pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Weird Fauna and Flora tahun 1973. Ada juga Undang-Undang nomor 17 ya tahun 1985 ini tentang hukum laut ya. Hukum laut kita bisa lihat di UNCLOS 1982, Indonesia juga telah meratifikasi. Nah, konvensi internasional di bidang lingkungan ini merupakan bagian dari instrumen hukum yang baru dalam kebijakan lingkungan yang secara realistis ya. Begitu pula halnya dengan perkembangan-perkembangan pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Maka hal ini telah cukup banyak meratifikasi beberapa hasil ataupun produk-produk yang berhasil diratifikasi oleh Indonesia, yang kita adaptasi ataupun kita ratifikasi dari hukum internasional itu, di mana telah cukup banyak ya tentang perlindungan lingkungan hidup, dan juga tentu saja hal ini mempunyai implikasi yang sangat penting terhadap pembangunan peraturan perundang-undangan lingkungan nasional. Sebagian dari peratifikasian itu sudah diikuti dengan national compliance, tetapi sebagian lagi belum ya. Dengan demikian, berdasarkan pada penjelasan berbagai macam deklarasi internasional tersebut berkaitan dengan permasalahan lingkungan secara global, maka hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang berarti dari bersifat itu akan bersifat secara menyeluruh, serta menjalar berbagai pelosok dunia dalam pengaturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Maka tidak saja hal ini dapat diratifikasi, tapi hal ini juga diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia tahun 1972. Nah, pengaruh konferensi tersebut ini dapat menggerakkan kesadaran lingkungan yang tercermin dari perkembangan dan juga peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan hidup dan terbentuknya peraturan perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup. Termasuk di Indonesia, karena Indonesia telah mengikuti dan juga menjadi salah satu peserta dalam deklarasi tersebut, maka Indonesia otomatis akan meratifikasi hal tersebut. Nah, di dalam deklarasi Stockholm ini adalah menjadi landasan fundamental dibentuknya Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang awalnya UU LH 82 ya, kemudian dirubah menjadi UU PLH nomor 32 tahun 2009. Nah, UU PLH nomor 32 tahun 2009 ini merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari hasil yang telah diratifikasi Indonesia berdasarkan deklarasi Stockholm itu. Oke, demikian penjelasan saya, rekan-rekan mahasiswa. Nah, sebelum saya akhiri perkuliahan kali ini, saya juga akan menyampaikan sedikit uh, tugas nih, sedikit tugas buat teman-teman di akhir penghujung semester ini. Nah, teman-teman bisa melihat di slide ya, dan juga saya akan share linknya ya, share link untuk teman-teman bisa mendownload file PDF dari tugas artikel ini, tugas artikel hukum lingkungan ini, teman-teman bisa lihat di description box pada video ini, kalian klik linknya, kemudian kalian bisa mendownloadnya, dan di link tersebut juga teman-teman bisa langsung mengumpulkan di form tersebut. Nah, di sini saya secara singkat aja ya menjelaskan tentang tugas artikel tersebut, teman-teman perorangan ya, bukan tugas mandiri. Jadi ini adalah bukan tugas kelompok, jadi ini adalah tugas mandiri. Tugas mandiri ini berbentuk artikel. Jadi teman-teman kalau kemarin sudah membuat tugas kelompok dengan membentuk makalah. Nah, kali ini teman-teman diharapkan untuk membuat tugas mandiri, yakni berbentuk artikel. Nah, artikel ini harus original ya, tidak boleh mengambil tulisan orang lain. Mengutip boleh dengan cara mencantumkannya di dalam footnote. Nah, ini prosedur pengumpulannya. Nah, di slide ini nih yang saya blok. Di slide ini Di slide ini teman-teman bisa melihat link tugas artikel hukum lingkungan. Nah, di link tersebut, nah, ketika teman-teman klik link ini, teman-teman akan bisa mendownload PDF ini, kemudian di link ini juga teman-teman mengumpulkan selambat-lambatnya itu tanggal 31 Desember jam 1 siang. Ya, jadi tidak usah disetorkan ke email saya, tidak usah disetorkan ke ketua kelas. Jadi biar simple, semuanya terangkum dalam satu folder. Nanti saya tinggal cek satu persatu pada tanggal tersebut. Oke, jadi kalian nanti bisa simak semuanya di sini ya. Di sini juga ada ketentuan penulisannya, ya. Ini sudah lengkap. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman dipersilahkan untuk komentar di kolom pada video ini, atau boleh teman-teman bertanya di grup ataupun langsung chat pribadi saya. Nah, sekian dulu ya materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang telah menyimak materi saya. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Dan bisa saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.